Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Telah kita ketahui bersama bahwasanya salah satu sebab yang bisa mendatangkan bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan cara mensyukuri nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka saya akan tambah nikmat saya kepada kalian. Tetapi jika kalian ingkar, tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka ketahuilah bahwasanya adabku amatlah pedih. Namun perlu kita ketahui bahwasanya arkanus syukur, rukun syukur itu ada 3. Syukur itu akan dianggap sebagai satu kesyukuran ketika terpenuhi 3 hal. Yang pertama, kita harus mengakui dengan lisan kita bahwa nikmat yang kita peroleh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus yakini dalam hati kita nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita harus manfaatkan, pergunakan nikmat tersebut pada perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti terpenuhi ketiga hal ini, barulah kita akan dinamakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca sedikit keterangan atau risalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana beliau ditanya sebab-sebab dan amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab yang menjadi sebab dilipat gandakannya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah sebutkan bahwa setiap amalan soleh itu pahalanya pasti dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Dan kita telah sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Akan tetapi yang diinginkan oleh beliau di sini adalah amalan yang dilipat gandakan pahalanya melebihi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Maka beliau menyebutkan bahwa di antara sebab dilipat gandakannya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa kembali kepada orang yang beramal itu sendiri. Yang kedua, kembali kepada amalan itu sendiri. Yang ketiga, mungkin berhubungan dengan waktu kita beramal. Yang keempat, tempat kita beramal. Dan yang kelima, pengaruh dari amalan tersebut. Ini secara global sebab-sebab dilipat gandakannya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan yang berhubungan dengan orang yang beramal adalah berhubungan dengan hatinya. Keikhlasan orang tersebut ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sempurna keikhlasannya,
semakin dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin sesuai dia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau datangkan dalil apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanya saja yang diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dari orang-orang yang bertakwa. Apa yang diinginkan di sini dengan orang yang bertakwa, kata beliau, adalah orang yang ikhlas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut. Kemudian beliau sebutkan bahwa sedikit amalan tetapi sempurna keikhlasannya itu jauh lebih baik dibandingkan banyak beramal tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwa yang diinginkan dari kita adalah bagaimana amalan kita itu baik, bagaimana amalan kita itu ikhlas sesuai dengan sunnah, bukan yang diinginkan banyaknya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Linabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kami ingin menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan linabluwakum ayyukum aktsaru amala, untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalan kalian. Bukan itu yang diinginkan, tetapi yang diinginkan adalah siapa yang paling baik amalannya, siapa yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sebutkan pada pertemuan kemarin beberapa keutamaan dari keikhlasan tersebut. Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di sini, bahwa keikhlasan dalam ibadah itu menjadi sebab dilipat gandakannya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sebutkan bahwa keikhlasan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada manusia, dan itulah sebab diutusnya para rasul. Kemudian di antara keutamaan ikhlas, bahwa dengan seseorang banyak mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi sebab orang tersebut akan dijauhkan dari kejelekan, akan dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan juga nanti akan kita sebutkan faidah dalam kisah tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Yusuf, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan jelek, dari perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Sesungguhnya Yusuf itu dari hamba-hambaku yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ulama kita sebutkan, ketika seseorang berat untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, maka hendaknya dia perhatikan keikhlasannya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sempurna keikhlasan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan juga dalam hadis-hadis disebutkan dalam hadis qudsi tentang perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai untuk kita mendekatkan diri kepadanya adalah perkara-perkara wajib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku sampai saya pun cinta kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita, menjaga pandangan kita, menjaga tangan kita,
menjaga kaki kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita untuk terjerumus dalam dosa dan maksiat. Karena itulah sekali lagi keutamaan keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Seorang pedagang akan berlaku jujur dalam dagangannya ketika dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pegawai akan amanah memegang jabatannya kalau dia adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah seterusnya. Kemudian masih banyak keutamaan ikhlas, namun ini sudah cukup memberikan dorongan kepada kita. Selanjutnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, walihada, jadi masih berhubungan dengan keikhlasan, pentingnya keikhlasan menjadi sebab dilipat gandakannya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada kanatil a'malu dhahira tatafadulu indallah bitafaduli ma yaqumu bil qulubi minal imani wal ikhlas. Karena itulah kata beliau, amalan-amalan yang zahir, yang nampak itu berjenjang-jenjang di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasan, sesuai dengan apa yang ada di dalam hati orang yang melakukan ibadah tersebut dari keikhlasan dan keimanan. Ada dua orang yang sholat bersamaan, masuk sholat berjamaah dengan satu imam, bersamaan takbiratul ihram, bersamaan sama bacaannya, sama waktunya, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berbeda pahalanya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan orang yang sholat itu berbeda-beda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama gerakannya, sama bacaannya, sama waktunya, tetapi berbeda-beda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dibalas sholatnya hanya seperempatnya, ada yang setengahnya, ada yang 3/4-nya, sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya dari keikhlasannya dan keimanannya, khusyuknya ketika dia melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul keikhlasan itu berpengaruh di dalam ibadah kita. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fatafadulul a'mali indallahi ta'ala bitafaduli ma fil qulubi minal imani wal ikhlasi wal mahabbati wa tawabi'iha. Berbeda-bedanya kedudukan atau pahala amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati seseorang yang beribadah tersebut, dari keikhlasannya, keimanannya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang selainnya. Jadi ini penting untuk senantiasa kita ingat bahwa amalan soleh kita, ibadah kita, semakin kuat keikhlasan kita di dalam ibadah tersebut, itu akan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa yadkhulu fil a'mali shalihah allati tatafadulu bitafadulil ikhlasi tarku ma tashtahihi an-nufusu minasy syahawatil muharramah idza tarakaha khalisan min qalbihi wa lam yakul li tarkiha minad dawa'i ghairul ikhlas. Masuk juga, dikatakan juga amalan soleh yang berbeda-beda tingkatannya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasan kita adalah meninggalkan perkara-perkara yang haram. Jadi kadang kita menyangka bahwa yang namanya amalan soleh itu hanya sekedar menjalankan perintah. Meninggalkan larangan juga dinamakan dengan amalan soleh. Maka ketika kita meninggalkan suatu perkara yang haram,
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh agama, kita tinggalkan karena keikhlasan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggalkan perkara yang haram tersebut karena keikhlasan, tidak ada yang lainnya. Orang misalnya meninggalkan minum-minuman keras, dia tinggalkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan soleh. Tentunya berbeda dengan orang yang meninggalkan minum minuman keras hanya karena mungkin tidak mau dicela sama orang, atau karena mungkin takut sakit, atau karena mungkin dia tidak punya uang. Maka ini semuanya meninggalkan minum minuman keras, tetapi apa yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Orang yang meninggalkan perbuatan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan orang yang meninggalkan perbuatan dosa karena sakit, karena takut sakit, dan yang selainnya dari perkara-perkara dunia. Dan ini kata beliau ditunjukkan dengan beberapa dalil dari Al-Quran. Beliau sebutkan dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qissatu ashabul ghar syahidatun bidzalik, bahwa meninggalkan perbuatan dosa, perkara yang haram karena ikhlas itu dinamakan amalan soleh. Itu seperti dalam kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua, dan itu nanti kita sebutkan kisah tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat juga dinamakan amalan soleh, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa atham yudha'af lahul adabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan orang-orang, perhatikan, dan orang-orang yang dia tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sembahan yang lain, jadi dia tinggalkan perbuatan kesyirikan. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah, dan dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Jadi dia tinggalkan membunuh jiwa. Wala yaznun, dan dia tidak berzina. Siapa yang melakukan semua itu, maka dia akan mendapatkan dosa, akan dilipat gandakan kepada mereka azab pada hari kiamat nanti, ketika dia melakukan kesyirikan atau membunuh jiwa atau dia berzina. Dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dan dia akan kekal dalam adab dalam keadaan hina, kecuali orang yang bertobat. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat, melakukan amalan, kemudian dia beriman, melakukan amalan soleh, maka orang-orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan gantikan kejelekan mereka dengan kebaikan, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Lihat bagaimana orang-orang yang meninggalkan kesyirikan, meninggalkan perbuatan zina, meninggalkan
membunuh jiwa, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan mereka akan diganti dengan kebaikan dengan bertobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan semua itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan-kejelekan yang mereka telah perbuat akan diganti dengan kebaikan. Apa makna ayat ini, diganti kejelekan mereka diganti dengan kebaikan? Ulama kita menyebutkan hal ini, mereka berbeda pendapat tentang diganti kejelekannya dengan kebaikan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan berselisih ulama kita tentang sifat mengganti tersebut, apakah diganti di dunia atau di akhirat. Ada dua pendapat dalam hal ini. Berkata Ibnu Abbas, masih ucapan Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Abbas dan para sahabatnya, bahwa diganti kejelekan-kejelekan mereka, amalan-amalan mereka dengan kebaikan. Yang dulunya dia musyrik, ketika bertobat akan diganti dengan keimanan. Yang dulunya dia orang yang suka berzina, ketika bertobat Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepadanya untuk senantiasa menjaga kehormatannya. Dan demikian seterusnya. Jadi ketika dia sudah bertobat, maka kejelekan-kejelekan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepadanya untuk melaksanakan lawan dari kejelekan yang dulunya pernah dia perbuat. Jadi di dunia diganti kejelekan tersebut dengan kebaikan. Allah akan berikan hidayah kepadanya untuk melakukan ketaatan-ketaatan lawan dari kejelekan yang dulu dia pernah perbuat. Pendapat yang kedua, pendapat Sa'id bin Musayyib dan yang selainnya dari tabi'in, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan ganti kejelekan mereka yang dulu mereka perbuat di dunia dengan kebaikan pada hari kiamat. Jadi orang yang dulunya banyak berbuat jelek, banyak berbuat dosa, kemudian dia bertobat, baik dalam tobatnya taubatan nasuha, maka kejelekan-kejelekan yang dulunya pernah dia perbuat di dunia pada hari kiamat nanti akan diganti dengan kebaikan. Jadi kejelekan yang dia perbuat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan adab yang diberikan kepadanya, bahkan Allah ganti dengan kebaikan. Kalau dia bertobat di dunia sebelum meninggal. Maka ini menunjukkan bagaimana orang yang meninggalkan perbuatan yang jelek itu juga akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tinggalkan kejelekan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qissatu ashabul ghar syahidatun bidzalik. Kisah orang yang terperangkap ke dalam gua itu menjadi dalil juga bahwa orang yang meninggalkan perkara yang haram ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu juga dinamakan amalan soleh, dan itu juga akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan kisah Ashabul Ghar sebagaimana diriwayatkan dalam As-Sahihain dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, bainama, atau kita sebutkan saja, ada 3 orang mimman kana qablakum, dari orang-orang sebelum kalian itu dalam perjalanan. Kemudian hujan turun. Mereka pun masuk ke dalam gua untuk berteduh. Tiba-tiba ada batu yang jatuh, batu yang besar jatuh menutupi mulut gua. Sebagian riwayat disebutkan
dalam riwayat At-Tabrani disebutkan bahwa batu itu jatuh karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika menyinggung orang-orang Yahudi. Kerasnya hati-hati mereka, lebih keras dari batu. Kalau batu masih ada batu yang pecah kemudian keluar air. Bahkan ada batu yang jatuh min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya orang-orang Yahudi keras sampai tidak bisa masuk hidayah. Jadi disebutkan dalam riwayat Tabrani bahwa batu itu adalah batu yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menutupi mulut gua. Kemudian sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, wallahi, demi Allah, la yunjikum illa sidq. Lihat apa yang mereka sebutkan. Kalian tidak akan bisa selamat kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan amalan yang kalian perbuat. Dalam satu riwayat disebutkan sidqun ma'allah, yang ketika kalian lakukan amalan tersebut betul-betul jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan khalisatan lillah, kamu lakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan sholihatan lillah, kalian lakukan amalan tersebut amalan soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebutkan sidq, ada khalisatan, ada sholihan. Kemudian jadi ini sudah menunjukkan bahwa amalan ini adalah amalan soleh. Amalan ini adalah amalan soleh. Padahal nanti semuanya adalah amalan meninggalkan perkara dalam perkara-perkara yang dia tinggalkan. Ada yang meninggalkan perkara-perkara yang haram, tapi tetap dinamakan amalan soleh. Maka mereka pun berdoa. Yang pertama berdoa menyebutkan tentang bagaimana dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia berkata, in kunta ta'lam, ya Allah, jika kamu tahu bahwa saya, atau yang pertama sebutkan tentang pekerja, dia mempekerjakan seseorang. Jika kamu tahu ya Allah bahwa saya mempekerjakan seseorang dengan gaji sekian dan sekian, kemudian pekerja tersebut pergi sebelum mengambil gajinya, maka orang ini tetap menjaga gaji orang tersebut, dikembangkan sampai menjadi banyak. Suatu ketika orang ini datang untuk mencari gajinya, maka saya pun berkata kepadanya, faqultu lahu, ambillah semua apa yang kalian lihat dari sapi dan yang lainnya. Maka dia pun berkata, kamu jangan mengolok-ngolok saya hanya mencari gaji saya yang sesuai dengan kesepakatan kita. Maka orang ini pun berkata, ambil seluruhnya, itu adalah milikmu. Kemudian orang ini berkata, fa in kunta ta'lam, jika kamu tahu ya Allah, anni fa'altu dzalika, saya lakukan semua itu khasyataka, karena takutku kepadamu. Dalam riwayat yang lain, ibtigha'a wajhik, karena mengharapkan pahala di sisimu, sehingga saya tinggalkan. Dia tinggalkan untuk mengambil gaji orang tersebut. Disebutkan oleh ulama kita, dia tinggalkan untuk mengambil harta gaji orang tersebut karena takutku kepadamu ya Allah, karena mengharapkan pahala di sisimu, maka selamatkanlah saya dari apa yang kami berada di dalamnya padanya. Maka batu itu pun bergeser. Batu itu bergeser, belum bisa keluar. Mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Maka yang kedua pun berdoa, menyebutkan apa yang telah dia perbuat
dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Orang ini punya pekerjaan mencari kayu bakar, mempunyai dua orang tua yang dia tidak memberikan minum kepada istri dan anak-anaknya sebelum kedua orang tuanya minum. Lihat, sebelum kedua orang tuanya minum, dia dahulukan dua orang tuanya sebelum istri dan anak-anaknya. Suatu ketika dia terlambat pulang, dia mendapati kedua orang tuanya sudah tertidur. Maka dia pun siapkan minumnya, tetapi dia tidak ingin mengganggu tidur kedua orang tuanya. Maka dia pun berdiri menunggu sampai orang tuanya terbangun. Disebutkan dalam riwayat, anak-anaknya berada di kakinya menangis, minta diberikan minum kepadanya. Tetapi dia tetap tidak memberikan minum kepada anak-anaknya karena kedua orang tuanya belum minum. Maka orang ini pun berdoa, ya Allah, jika kamu tahu bahwa saya meninggalkan untuk memberikan minum kepada anak-anak saya sebelum kedua orang tua saya, karena saya takut kepadamu dalam rangka berbuat baik kepada kedua orang tua saya, karena mengharapkan pahala di sisimu, maka selamatkanlah kami dari apa yang kami berada pada saat ini. Maka batu pun bergeser kemudian, tetapi dia belum bisa keluar. Maka yang terakhir berdoa, menyebutkan amalannya. Dia katakan, ya Allah, jika kamu mengetahui apa yang saya alami, saya punya sepupu, anak paman saya, perempuan. Saya sangat cinta kepadanya, saya menginginkan dirinya, tetapi dia menolak permintaan saya, kecuali saya berikan kepadanya 100 dinar, uang emas 100 dinar. Maka saya pun berusaha. Lihat apa yang dialami laki-laki ini. Dia sangat cinta kepada perempuan tersebut, anak pamannya. Cintanya ditolak kecuali dengan memberikan uang 100 dinar. Maka dia pun dalam riwayat ini disebutkan dia kumpulkan dengan susah payah uang 100 dinar. Dalam beberapa waktu dia berusaha mengumpulkan 100 dinar sampai tercapai. Maka dia pun berikan kepada perempuan tersebut. Maka perempuan ini pun menyerahkan dirinya sesuai dengan perjanjian. Maka ketika saya, laki-laki ini sudah berada di atas perempuan tersebut, maka perempuan ini berkata kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu pecahkan cincin ini kecuali dengan hak. Maka laki-laki ini pun diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun berdiri meninggalkan perempuan tersebut. Padahal perempuan ini adalah perempuan yang sangat dicintai. Sudah lama dia nantikan kesempatan tersebut. Uang 100 dinar dia kumpulkan dengan susah payah. Ketika kesempatan itu tiba, diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan perempuan tersebut. Ya Allah, jika kamu tahu bahwa saya tinggalkan perempuan tersebut karena takutku kepadamu, dalam riwayat yang lain karena mengharapkan pahala di sisimu, maka selamatkanlah saya dari apa yang saya berada pada saat ini. Maka batu itu pun bergeser dan mereka pun bisa keluar darinya. Maka ini menjadi syahid bahwasanya seseorang yang meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang haram karena ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga dinamakan amalan soleh, dan itu juga akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar godaan, lihat, semakin besar godaan, kemudian kita bisa selamat dari godaan tersebut, maka semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamud menyebutkan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan
kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf. Kita bisa baca kisah tersebut, keadaan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, besarnya godaan yang menimpa beliau, tapi beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya. Yang pertama, ketika itu sebagaimana kita ketahui bersama, ini pendorong-pendorong sebenarnya yang bisa seseorang terjerumus dalam perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tabiat laki-laki itu condong kepada perempuan. Tabiat laki-laki condong kepada perempuan. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam seorang lelaki, pasti dia juga condong kepada perempuan. Ini sudah godaan yang pertama. Yang kedua, Nabi Yusuf ketika itu adalah seorang pemuda. Syahwat pemuda itu lebih besar dibandingkan orang yang sudah tua. Ketika itu Nabi Yusuf adalah seorang pemuda. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf ketika itu belum menikah, belum punya istri. Tentunya orang yang belum punya istri, godaan kepada perempuan itu lebih besar dibandingkan orang yang sudah punya istri. Kemudian yang keempat, zahir dalam kisah Nabi Yusuf ketika itu adalah seorang budak. Seorang budak itu tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kekuatan untuk melawan tuannya. Dia akan diatur oleh tuannya. Nabi Yusuf ketika itu adalah seorang budak, digoda oleh tuannya. Seorang budak asalnya itu tidak punya kekuatan untuk melawan tuannya. Yang kelima, Nabi Yusuf ketika itu berada di negeri yang jauh dari kampung halamannya, orang yang asing, tidak ada yang mengenalnya. Tentunya orang yang berada di tempat yang jauh tidak ada yang mengenalnya, itu kadang bergampangan terjerumus dalam dosa dengan alasan di sini kan tidak ada yang mengenal saya. Ketika itu Nabi Yusuf berada di tempat yang jauh, tidak ada yang mengenalnya. Kemudian yang keenam, perempuan yang menggoda Nabi Yusuf adalah perempuan yang mempunyai kedudukan, mempunyai kecantikan dan mempunyai harta. Ini godaan yang lain. Jadi perempuan yang menggodanya perempuan yang cantik, punya harta dan punya kedudukan. Kemudian yang ketujuh, ketika itu tidak ada yang bisa menghalangi apa yang mereka akan perbuat, karena dia berada di dalam rumah berduaan. Tidak ada orang lain yang bisa menghalanginya. Dia berada dalam rumah, dalam kamar dua orang. Ini godaan yang lainnya. Kemudian yang selainnya, perempuan ini yang minta. Biasanya kan kalau laki-laki yang minta, mungkin perempuan yang akan menolak. Tetapi ini perempuan yang minta kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian yang lainnya, perempuan ini berada di dalam rumahnya, bukan di tempat rumah laki-laki tersebut, tapi berada di rumah perempuan ini. Dan perempuan ini yang minta. Tentunya ketika dia meminta, dia sudah punya persiapan, berhias dan yang selainnya. Kemudian godaan yang lainnya, bahwasanya perempuan ini mengancam Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf tidak mau mengikuti keinginan perempuan ini, maka Nabi Yusuf akan dipenjarakan.
jadi ancam. Kalau tidak mau mengikuti keinginan perempuan tersebut, maka Nabi Yusuf akan dipenjarakan. Kemudian disebutkan dalam kisah bahwa giroh suami perempuan ini itu tidak besar, kecemburuannya tidak terlalu besar. Suami perempuan ini, suami Imro'atul Aziz, itu kecemburuannya tidak terlalu besar. Ini sesuai disebutkan dalam kisah ketika nampak jelas bahwa istrinya yang bersalah, dia cuma mengatakan, Yusuf a'rid an hada, Yusuf pindah kamu dari sini. Kemudian dia berkata kepada istrinya, wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Wahai istriku, beristighfar dari dosamu, sesungguhnya kamu dalam keadaan bersalah. Kalau orang yang besar kecemburuannya, mungkin dia akan membunuh istrinya, memukul Nabi Yusuf dan yang selainnya. Tapi dalam kisah disebutkan semua ini. Bersamaan dengan banyaknya godaan-godaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, kalau kamu tidak selamatkan saya dari tipu daya perempuan ini, saya akan terjerumus dalam perbuatan dosa dan menjadilah saya orang-orang yang bodoh. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ini pentingnya keikhlasan. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, karena keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sekali lagi perhatikan hati kita. Ketika kita susah untuk meninggalkan perbuatan dosa, solat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, solat itu mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu salah satu keutamaan solat. Tetapi kadang ada orang yang berkata, saya sudah solat, tetapi saya masih susah untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Maka perhatikan keikhlasan kita ketika solat. Jangan sampai kita solat hanya karena ingin dilihat. Jangan sampai kita solat hanya karena ingin didengar, ingin dipuji, dan niat-niat yang lainnya. Perbaiki niat kita di dalam solat. Perbaiki keikhlasan kita dalam semua ibadah kita. Ada orang yang berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa puasa Asyura, orang yang berpuasa Asyura, puasa sunnah, itu akan diampuni dosanya 1 tahun. Keutamaannya, dia menyangka tidak semua orang yang berpuasa Asyura itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung keikhlasannya ketika melakukan puasa tersebut. Dan demikian seterusnya ibadah-ibadah yang kita lakukan, doa kita, solat kita, sedekah kita, dan yang selainnya, itu semua diukur dengan keikhlasan kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi saya wasiatkan diri saya dan kepada kita seluruhnya, perbaiki keikhlasan kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Ya. Kemudian kata beliau, wa min asbabil mudha'afah, di antara sebab dilipat gandakannya pahala kita. Jadi pertama tadi keikhlasan dan mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab yang paling penting, yang paling pokok kalau kita ingin dilipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat, sampai lebih dari 700 kali lipat. Kemudian kata beliau, dari sebab-sebab dilipat gandakannya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aslun
wa asasun lima taqaddam sihhatul aqidah wa quwwatul imani billahi wa sifatihi wa quwwatu iradatil abdi wa raghbatihi fil khair. Di antara sebab dilipat gandakannya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perkara yang sangat penting sebagaimana yang telah berlalu, adalah benarnya akidah kita, kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada sifat-sifatnya, kuatnya keinginan seorang hamba untuk melaksanakan kebaikan. Jadi ini sebab yang kedua. Sebab yang pertama keikhlasan. Sebab yang kedua benarnya akidah kita, kuatnya keimanan kita. Semakin benar akidah seseorang, semakin selamat akidahnya, semakin kuat keimanannya, itu semakin dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak menyebutkan persyaratan diterimanya pahala amalan seseorang, itu harus dengan keimanan yang kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun. Siapa yang melakukan amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia seorang yang beriman, seorang mukmin. Jadi keimanan juga menjadi syarat diterimanya, dilipat gandakannya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebutkan, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat permisalan kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah. Sebagian ahli tafsir mengatakan kalimat la ilaha illallah itu seperti pohon yang baik pula. Pohon yang baik, akarnya tertancap kokoh di bumi dan cabangnya ke langit menghasilkan buah. Demikian permisalan seorang mukmin, orang yang kuat keimanannya, orang yang kuat la ilaha illallahnya, maka akan menghasilkan hasil yang baik, amalan yang baik, amalan yang thayyibah, buah yang baik, dan itulah yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, dan ini juga kita sebutkan, sudah pernah sebutkan pada pertemuan yang lalu, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang menginginkan negeri akhirat, menginginkan kehidupan yang bahagia di negeri akhirat, wa sa'a laha sa'yaha, dan dia berusaha, dia melakukan amalan-amalan untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Dia sholat, dia puasa, dia ibadah, dia sedekah, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Persyaratan keimanan, maka orang yang seperti inilah yang amalannya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin kuat keimanan seseorang, semakin selamat akidahnya, semakin besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sebagian salaf berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala tidaklah dia mendapatkan keutamaan yang begitu besar karena banyaknya amalannya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu tidak mempunyai kedudukan yang besar melebihi sahabat-sahabat yang lainnya karena banyaknya amalannya. Tetapi yang menjadi sebab Abu Bakar As-Siddiq menjadi utama itu mastaqarra fi qalbi, apa yang tertancap kokoh di dalam hatinya karena keimanannya yang kuat. Itu yang menjadikan amalannya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata beliau, fa inna ahlas sunnah wal jamaah al mahdoh
wa ahlal ilmil kamil al-mufassal bi asma'illahi wa sifatihi wa quwwatu liqa'illah tudha'afu a'maluhum mudha'afatun kabiratun la yahsulu mithluha wa la qaribun minha liman lam yusyarikuhum fi hadzal imani wal aqidah. Karena itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang selamat keimanannya, orang yang selamat akidahnya, orang yang mempunyai keilmuan yang rasikh, yang mendalam tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, orang yang kuat keyakinannya, keimanannya bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu amalannya akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pelipat gandaan yang besar. Tidak akan mendekati dia orang-orang yang tidak seperti dia dalam keimanan dan akidahnya. Jadi ini sekali lagi, semakin kuat keimanan seseorang, itu semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, para sahabat itu tidak akan kita capai. Walaupun Nabi memberikan gambaran, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencela para sahabatku, karena seandainya ada salah seorang di antara kalian, ini Nabi ucapkan di hadapan para sahabatnya, sahabat-sahabat yang belakangan masuk Islam saja berbeda dengan sahabat-sahabat yang terdahulu masuk Islam, berbeda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena keimanan mereka yang berbeda, akidah mereka yang berbeda. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam, keimanannya lebih kuat, lebih kokoh, akidahnya lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan yang belakang. Apalagi orang-orang yang setelahnya. Maka semakin kuat keimanan seseorang, semakin kuat akidah seseorang, semakin selamat, semakin akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Sudah masuk waktu Isya, dan mungkin malam ini terakhir kami mengisi di tempat ini. Mudah-mudahan Ustadz kita di tempat ini, Ustadz Hilal, bisa melanjutkan pembahasan ini, menyelesaikan risalah ini, sebab-sebab dilipat gandakannya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin pekan ini proyek yang kami kerjakan di Karang-Karangan sana sudah selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di kesempatan yang lainnya dalam suasana yang sama, suasana majelis ilmu yang dengannya kita berharap apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.